Muiz akhirnya divonis hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah atas kasus korupsi timah yang menjeratnya. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 23 Desember 2024. Saat majelis hakim membacakan vonis, Harvey yang berdiri di hadapan pengadilan tampak menundukkan kepala, menerima keputusan yang dijatuhkan kepadanya. Hukuman ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta agar Harvey dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Meski begitu, majelis hakim memutuskan tambahan kewajiban bagi Harvey, yakni membayar ganti rugi kepada negara sebesar 210 miliar rupiah. Jika ganti rugi tersebut tidak dibayarkan dalam waktu paling lambat 1 tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Harvey akan menghadapi tambahan pidana penjara selama 2 tahun. Satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan etika bersalah atas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama bagaimana dalam dakwaan satu primer dan dakwaan kedua primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Oke, ini adalah Natal pertama terdakwa agak tidak merayakan bersama keluarga. Ada akan merayakan datang menjemput Harvey? Saya belum mendapat konfirmasi dari yang bersangkutan karena pertanyaannya sangat menjadi ya. Mungkin ya, mungkin enggak, tapi saya tidak bisa mengatakan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh ungkapan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan pidana untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500 rupiah. Ya, itu terdakwa. Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan ke majelis hakim, bahwa memang putusan ini yang pasti adalah putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu, dan ini ada waktu 7 hari. Jadi kita akan lihat kira-kira upaya hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Karena yang perlu kami garis bawahi adalah balik lagi. Ya, pertama adalah salinan putusannya juga kami belum terima, jadi kami harus mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga amar putusannya seperti yang tadi telah dibacakan oleh majelis hakim. Atas vonis 6 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Muiz, banyak pihak yang menganggap hukuman tersebut terlalu ringan, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi timah. Kritik ini juga disuarakan oleh seorang praktisi hukum yang menyoroti bahwa hukuman ini belum memberikan efek jera yang cukup kuat bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Kalau dilihat dari regulasi apa yang sekarang ini dijatuhkan hukuman ya, tentunya ini putusannya kan 6 tahun 6 bulan ya.
jadi 6 tahun setengah. Kalau dilihat dari tuntutan yang kemarin dibacakan itu kan 12 tahun. Kalau 12 tahun 2/3-nya tuh minimal 8 tahun kan, seperti itu. Cuman di sini hakim bertindak lain, artinya dia memutuskan 6,5 tahun dan denda 1 miliar. Dan juga berikut dengan dia harus mengembalikan uang negara kan sebesar 240 miliar. Apakah ini sudah efektif terhadap 300 triliun yang sekarang ini belum bisa dikejar kan? Kalau kita lihat sangat amat jauh nominalnya yang sedang harusnya kita nih bisa mengejar itu ya, mengejar uang yang kekurangan daripada yang di korupsi ya. Artinya nilainya cukup timplang sekali kalau lihat dari hal ini gitu. Minimal 60% daripada aset-aset yang dari 16 tersangka ini yang sudah ditahan, bahkan sudah diadili, dan sebagian juga kita lihat sudah diputuskan. Nah, ini apakah dari rangkaian semua dan bahkan orang yang berkaitan ini cukup efektif untuk memenuhi 300 triliun. Ini nilai yang cukup fantastis. Kita nggak usah ngelihat 100%. Dengan 50% aja negara kita udah cukup terbantu dan sangat terbantu dengan keadaan sekarang yang ekonomi sekarang ini butuh dengan uang ya. Butuh sekali. Artinya ini kan mengganggu perekonomian negara kan. Seperti itu. Nah, untuk itu dengan keadaan seperti ini, dengan beberapa orang yang ditahan untuk mengejar asetnya, apakah sita aset ini perlu dilakukan yang sudah diputuskan oleh Pak Presiden sebelumnya, Pak Jokowi tentunya. Ini apakah ini perlu dan bagaimana secara efektif ini bisa dilakukan kan, seperti itu. Rangkaian daripada kasusnya antara Helena Lim dan Harvey Muiz tentunya kan di sini kan ada keterkaitan antara berdua ini kan. Tapi kalau kita lihat nih sini, kenapa kok hukumannya kalau melihat yang satu 12 tahun, yang satu 8 tahun. Toh sebenarnya 2/3-nya itu kalau dilihat 5,5 tahun kalau dari Helena Lim. Kan dari 8 tahun ya, 8 tahun 2/3-nya tuh 5 tahun 6 bulan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini apakah Helena Lim ini dituntut hal yang sama atau mungkin lebih kurang kan, kita bisa lihat di sini. Nah, apakah berapa nilai yang diambil, nilai aset yang diambil? Tentunya ini juga harus jadi poin juga. Nah, bagaimana dengan keterkaitan dari 16 orang yang ditahan, yang sudah ditahan? Nah, kita juga belum tahu nih seberapa besar aset-aset yang diambil dari 300 triliun ini. Ini harus di balance nggak dengan apa yang sekarang ini sudah diputuskan ya di pengadilan. Ya, kalau lihat dari hukuman di sistem hukum pasal undang-undang ya di Indonesia, tentunya sekarang ini kan sudah diterapkan ya undang-undang pasal 2, pasal 3, bahkan pasal 4. Di situ jelas bahwa seorang yang mengembalikan keuangan negara tetap ada hukumannya. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana cara menelusuri uang yang dikorupsi. Bagaimana caranya? Di pasal 3 juga itu jelas. 20 tahun atau ya seumur hidup. Ini kan jelas, hukumannya tuh jelas. Nah, penerapannya yang sekarang harus kita lihat. Apakah seorang berperan sebagai apa di dalam tindak pidana korupsi? Dan bagaimana dia melakukan tindak pidana itu, serta bagaimana dia mengambil uang negara, seberapa banyak dia melakukan itu. Nah, setelah itu diadili. Nah, dengan semua material formil yang sudah dilihat bagaimana menelusuri uang itu, tentunya dari pihak Kejaksaan Agung bisa melihat nih, bisa menganalisa bahwa seorang ini sebagai apa perannya. Nah, ada lagi perannya yang lebih besar. Nah, untuk menyikapi itu, makanya dari atas ke bawah ini memang harus sinkron. Karena kenapa? Karena ini berkaitan semua. Menjadi satu permufakatan terhadap tindak pidana pencucian uang atau tindak tipikor ya.